Aku selalu bacain Sedih. komen, kayak aku selalu bacain komen, aku nggak pernah skip, aku selalu bacain DM request even. Kenapa masih dibaca? Ada beberapa orang yang emang niat memberi saran kayak, nih Keisha caranya tuh kayak gini. Ada yang beberapa orang kayak gitu. Ada juga beberapa orang yang kayak cuman, apaan sih gak bisa nyanyi? Baru ini kan kamu juga dapat penghargaan di Iya, Malaysia. alhamdulillah. Mengalahkan banyak sekali penyanyi-penyanyi Indonesia ternama lain ya. Kalau aku yakin memilih untuk jadi penyanyi, aku benar-benar harus siap. Keisha Lefronka. Thank you for inviting me. Terima kasih sudah datang di Friends of Mediriana. Yes, hari ini seru banget karena di Friends of Mediriana ini kita 8+1. Oke. 8+1 itu berarti nanti akan ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Keisha. Tapi nanti di akhir Keisha bisa tanya satu pertanyaan apapun juga. You can ask anything. Oke. Saya jadi deg-degan nih walau. Aku selalu mempersiapkan. Anything. Iya, oke. Kalau gitu, by the way, apa kabar dulu? Baik. Alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Baik. Ini baru sampai ke Jakarta lagi ya? Iya, baru balik setelah dari Malaysia. Oke, luar biasa. Oke, ntar kita ngobrol-ngobrol langsung aja. Pertanyaan pertama untuk Keisha. Apa nih? Apa yang membuat kamu paling bangga? Apa yang membuat aku paling bangga? Mungkin ini sih. Jadi aku memulai karir aku itu waktu aku 16 tahun. Which is anak 16 tahun masih SMA. Aku SMA di Malang. Aku lahir dan besar di Malang. Jadi aku sekolah di Malang dan ikut ajang pencarian bakat waktu aku 16 tahun. Dan itu menurut aku hal yang paling membanggakan ketika aku bisa membangun karir di antara teman-temanku yang masih kayak sekolah. Aku udah kayak stres di sini, adaptasi dengan lingkungan baru, dengan kota baru, dan aku sendirian juga. Awalnya ditemenin sama mama, tapi sekarang udah sendirian, sudah dilepaskan. Udah mandiri. Alhamdulillah, udah mandiri. Cukup mandiri. Pencarian bakat apa waktu itu berarti? Indonesian Idol. Oh, oke. Dari usia 16 tahun berarti. Dari 16 tahun. Jadi mungkin itu sih yang membanggakan, yang paling aku banggakan karena aku bisa aku bisa kayak nge-treat orang-orang di sekitar aku, nggak cuma aku bisa beliin mama pengen apa, papa pengen apa, kayak gitu. Itu aku paling seneng banget rasanya. Bukannya cuma bisa belajar ya, tapi sudah bisa menghasilkan sesuatu dan memberikan sesuatu. Oke. Walaupun di awal kalau nggak salah sempet pernah marah ke mama gara-gara bener idol. Bener gak sih? Jadi waktu itu aku tuh ditawarin, aku panggilnya Menik di rumah. Nik mau gak nih, ini ada, jadi kakak aku jalan dari mall, terus dia terima brosur gitu, terus dikasih ke mama, nih Caca suruh ikut. Terus mama aku yang nyampein, kamu mau gak ikut Indonesian Idol? So aku langsung, enggak, tahun depan aja. Karena aku nggak punya cukup bekal untuk mengikuti ajang pencarian bakat sebesar itu. Aku nggak pernah nyanyi. Aku cuma penyanyi kamar mandi aja yang suka aja, yang nggak berpikir akan menjadi seorang penyanyi profesional, apalagi di usia segini. Nggak pernah belajar otodidak juga kan? Dan dari situ aku langsung kayak, nggak deh, tahun depan aja kalau mau, kita bisa les dulu, bisa mempersiapkan dulu, biar nggak kaget gitu kan, tiba-tiba ikut panggung pertama Indonesian Idol. Terus akhirnya mama aku daftarin diem-diem pakai paspor. Karena aku 16-an kan belum ada KTP. Kartu pelajar aku bawa sekolah dong. Mama daftarnya pakai paspor. Gitu. Jadi setelah itu dramanya banyak banget tuh, marah-marah apa segala macam. Terus aku cerita ke sana ke sini. Terus akhirnya aku meyakinkan diri untuk keluar dari zona nyaman. Oke. Dan akhirnya itu menjadi satu hal yang paling kamu banggakan sampai saat ini. Alhamdulillah. Lebih bangga bahkan daripada menjadi Putri Kartini di Malang. Aduh iya. Itu aku kelas berapa ya? Ih, gak inget lagi. Itu kayak tahun yang sama atau sebelumnya gitu, atau setahun yang lalu. Iya, oke. Dan walaupun memang journey ketika di sana juga tidak mudah, tapi tetap ya, karena itu mungkin satu hal yang paling awal, dan itu juga mungkin langkah pertama menuju banyak banget pintu-pintu yang akhirnya sekarang terbuka. Setuju. Betul. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Oke, gampang kan udah kedua ya. Oke. Biasanya makin banyak makin berat. Oke, pertanyaan kedua kalau sebenarnya kembali lagi ke masa lalu. Jadi, masa kecil yang paling diingat. Masa kecil yang paling aku ingat. Apa ya? Masih kecil juga sekarang soalnya ya. Iya, makanya kayak yang mana ya? Aku paling ingat ini sih. Jadi aku suka banget, aku nggak tahu deh. Aku suka banget manjat-manjat gitu. Aku kalau ada aku sering banget kalau ke rumah nenek aku. Kalau lagi pulang kampung, lagi mudik, aku naik gentengnya, naik atap rumahnya. So aku naik kan tuh. Itu lagi gerimis, aku kayak lagi pengen
aku suka banget tuh kayak ketenangan di atas laut kayak gitu kan. Apalagi kalau di atas atap kan suara angin, suara burung. Atas laut sama atas atap agak beda kayaknya. Agak beda, tapi sama-sama memberi ketenangan kan. Terus aku naik, itu waktu itu gerimis dan waktu itu lagi ada senja gitu. Terus aku kayak pengen menikmati indahnya senja ini, aku naik. Terus nenek aku ditelepon sama Pak RT, dikiranya kayak itu mau ngapain di atas jam segini? Udah gitu itu lagi sendiri. Gerimis, lagi sendiri. Itu lagi gerimis karena aku ajak adek sama kakak aku juga bersaudara. Aku ajak adek sama kakak nggak mau. Ya udah deh sendiri, emang aku nggak bisa sendiri. Aku jalan deh sendiri. Tapi berarti kamu tipe tomboy gitu kali ya? Iya banget. Tapi ya, akhir-akhir ini baru setelah Indonesian Idol itu baru kayak, karena tanggung jawabnya lebih besar juga. Aku gak cuma untuk diri aku juga, aku dilihat banyak publik juga, banyak teman-teman di media sosial. Jadi dari situ aku mulai belajar makeup, terus dress up kayak gitu-gitu. Sebelum itu sebenarnya enggak sama sekali. Aku kemana-mana pakai sandal, pakai kaos, pakai celana. Tapi walaupun gitu sebenarnya berprestasi juga di sekolah, bukti kan ikut-ikut kegiatan OSIS segala macam. Iya, aku suka banget ikut OSIS. Aku dari SMP, SMA ikut OSIS. Aku dulu sempat jadi wakil ketua OSIS juga. Terus aku ikut banyak ekskul, aku cukup aktif waktu itu di sekolah. Termasuk anak yang bandel dan suka lumayan sih main dan gaul, atau sebenarnya lebih tipe anak yang kutu buku dan belajar? Enggak, aku sering banget main. Aku jarang di rumah. Aku kayak dari pulang sekolah nih, aku pulang, aku nggak pulang tuh, aku dari pulang sekolah aku langsung main kemana. Kalau nggak biasanya ada rapat OSIS atau apa gitu kan, atau ekstrakurikuler. Terus selesai maghribnya main sampai malam, terus baru pulang gitu. Jarang banget di rumah. Nggak jarang sih, cuman seringnya emang aktif lah. Emang suka gerak aja karena di rumah kan juga kadang papa mama masih kerja, kakak adek juga main, apalagi cowok-cowok kan. Gitu. Jadi berarti ini masih di Malang ya? Berarti kan kamu lahir di Malang, SD, SMP, SMA di Malang. Berarti sebelum Idol sebenarnya semua kehidupan kamu mayoritas di Malang. Dan akhirnya ke ibu kota. Yang katanya lebih kejam daripada Ibu Tiri. Iya. Memang lebih kejam. Tapi kangenin gak sih masa-masa kecil itu? Maksudnya apakah kamu masih bisa ada tempat untuk bisa menyalurkan keisengan dan kebandelan kamu dan keaktifan kamu sekarang? Sebenarnya untungnya masih ada karena aku tinggal bareng teman-teman Idol juga. Dulu sempat bareng Mahal ini, bareng Ola dan teman-teman lainnya, itu kan jadi rasanya punya saudara baru gitu. Karena kalau sendirian banget kan kayak nih ngapain nih di kamar sendirian, apalagi kalau nggak ada kegiatan gitu. Tapi seringnya kangen banget, aku sering banget ngeliatin handphone gitu, terus kayak nangis-nangis sendiri. Kalau nggak video call temen nangis gitu. Apa yang paling dikangenin? Apa ya? Cerita-ceritanya sih, karena dulu kan aku makhluk sosial banget. Kayak misalnya aku lagi bete atau lagi sedih, aku keluar nih. Kalau di rumah nggak ada orang, ya udah aku keluar cari teman yang bisa cerita-cerita, bisa nemenin aku jalan-jalan gitu. Tapi kalau di sini mau kemana? Teman-teman aku kan penyanyi dan mungkin aktor juga, yang mereka juga sibuk dengan kegiatannya masing-masing gitu. Itu sih yang paling aku kangenin. Karena mungkin teman yang sekarang memang teman yang kenal dari lingkung pekerjaan dari gitu kan, profesi yang sama gitu. Jadi mereka juga sibuk. Sip. Pertanyaan ketiga, gampang kan? Gampang ya. Nah, pertanyaan ketiga ini adalah tentang pilihan. Nah, jadi pilihan tersulit yang pernah kamu alami. Ini lumayan berat ya yang ini ya. Sejauh 19 tahunnya aku, pilihan tersulit itu keluar dari zona nyaman untuk meninggalkan di mana aku lahir, di mana aku berasal. Itu menurut aku pilihan yang berat banget. Karena yang dari awal kan aku gak pernah membayangkan aku akan menjadi seorang penyanyi profesional, seorang artis, seorang penyanyi yang bakal memikul tanggung jawab yang besar gitu. Betul, dia harus bekerja juga kan. Dari situ aku bener-bener setelah aku Indonesian Idol, setelah aku tereliminasi, aku kan balik Malang untuk masih sekolah kan. Jadi aku masih balik Malang. Itu banyak banget perdebatan antara aku dan mama, kayak kamu mau nggak ngelanjutin? Karena aku kan kayak setengah-setengah gitu. Kamu nggak ngelanjutin, kalau nggak mau ya udah di sini aja. Kalau mau seriusin, jangan setengah-setengah ngerjain apa-apa. Lanjutin karir maksudnya. Lanjutin karir di Jakarta. Maksudnya aku disuruh tinggal di Jakarta karena ya tempat semuanya berkembang, apalagi di dunia entertain kan di Jakarta. Dari situ itu banyak banget permasalahan, banyak banget perdebatan, pertengkaran. Itu
pilihan yang sangat berat buat aku sejauh ini. Oke. Apa yang menjadi pertimbangan terbesar? Jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Kan itu udah, aku lahir di sana. Teman-teman aku semuanya di sana. Di Jakarta aku mau sama siapa gitu kan, nggak ada. Aku mau sama siapa? Kalau nanti aku sedih aku lari kemana? Kalau nanti aku gini aku kemana? Itu bener-bener nangisnya baik banget. Apalagi setelah akhirnya memutuskan untuk ya udah, aku nggak bisa nih kayak gini terus. Masa mau siklusnya sekolah pulang ketika ada kesempatan yang lebih besar gitu. Betul. Akhirnya aku ambil kesempatan ini. Itu banyak banget nangis. Aku nangis tiap hari selama aku nggak tahu dia berapa bulan berapa tahun tuh. Aku nangis tiap hari. Berarti itu kapan kan umur 16 tahun kamu ikut Idol, terus habis itu kan tereliminasi balik lagi ke Malang. Berarti umur berapa itu kamu mulai? 17. Oke, 17 berarti ke Jakarta lagi. Oke. Kenapa nggak ditemenin mama ke Jakarta? Biar at least nggak sendirian lah. Awalnya ditemenin mama. Jadi baru beberapa bulan ini aku dilepaskan karena kamu udah cukup mandiri untuk menghandle urusan kamu. Karena di rumah kan isinya cowok-cowok kan, papa aku, kakakku cowok, adekku juga cowok. Kan kasihan kan cowok-cowok di rumah sendirian gitu. Nggak ada seorang ibu, nggak ada sosok perempuan. Itu menurut aku ngaruh banget, apalagi di dalam sebuah rumah gitu. Betul. Aku sering banget ngobrol, mama kayak pulang aja deh, aku nggak apa-apa kok, aku bisa. Cuman mama aku yang kayak, kamu tuh cewek, kamu anak satu-satunya cewek di keluarga kita, dan kamu di kota sebesar ini yang kamu nggak tahu sejahat apa, kamu nggak tahu orang niatnya apa, kamu masih terlalu naif melihat dunia untuk melihat orang niatnya baik atau enggak. Nggak semua orang baik yang kelihatannya baik itu baik, mama bilang gitu. So aku kayak, ya iya sih. Saya ya udah tetap ditemenin mama, terus baru-baru ini baru dilepasin sama. Oke. Jadi at least masa transisi, masa ketika kamu masih sendiri di sini dan mengeksplor itu masih ditemenin mama ya. Which is sebenarnya itu pasti sangat membantu banget. Sangat. Karena kan banyak banget namanya juga kita keluar dari zona nyaman ke tempat yang baru, nggak ada siapa-siapa juga. Bukan cuma pindah kota ya, tapi kan juga profesinya juga berbeda, hidupnya juga berbeda. Yang tadinya pelajar sekarang jadi ada profesionalisme yang harus dipertahankan dan harus ditunjukkan, ya kan, dan mungkin jam mainnya nggak bisa main-main ke atas genteng lagi, nggak bisa main, nafas aja kan nggak bisa ya, tidur cuma sejam 2 jam, itu sih yang masih dapat shocknya juga sampai sekarang, masih banyak belajar. Oke, jadi itu keputusan tersulit ya, lebih sulit daripada milih antara acting dan nyanyi. Itu juga aku nggak akan pernah bisa, itu sulit. Itu pertanyaan sulit kedua. Aku paling nggak bisa jawab ketika ditanyain pilih acting atau nyanyi. Karena dua-duanya sama aku suka, cuman nyanyi yang membukakan pintu aku untuk ke acting. Mungkin kalau pada saat itu aku nggak ikut Indonesian Idol, aku belum tentu akan ikut casting di Jakarta, aku belum tentu akan tinggal di Jakarta gitu. Jadi setelah Idol itu baru waktu COVID kan itu nggak bisa nyanyi, nggak bisa apa gitu kan. Akhirnya aku ikut casting ke sana kemari. Akhirnya ikut film dan series. Ya sekarang saya ada pilihan sulit nih. Apakah berhenti supaya lampunya nyala? Atau tetap dilanjutkan remang-remang? Tapi nggak apa-apa, kita nyalakan dulu lampunya. Lampunya sudah nyala kembali. Sudah nyala kembali ya. Selamat datang kembali lampu. Ya tapi itulah hidup ya. Karena kan kita harus buat keputusan, tapi keputusan apapun ya tetap kita jalankan. Dengan kesungguhan. Hasilnya pasti baik. Setuju banget. Tapi kalau berbicara tentang keputusan sulit itu biasanya kalau kamu lagi bimbang, galau, nanya ke siapa? Orang yang paling kamu percaya untuk bisa membantu kamu ngambil keputusan. Selain yang pertama pasti selain diri aku ya. Aku sering banget kalau ada apapun, aku ngelain waktu kayak di ruangan yang mungkin sunyi, aku benar-benar ke pojokan, aku diem. Kalau nggak, biasanya sebelum tidur tuh kan udah hening, aku selalu matiin lampu juga kalau tidur, jadi benar-benar gelap. Itu waktu aku sama diri sendiri kayak, ini Keisha maunya apa? Maksudnya kalau emang mau ini, ya udah seriusin. Kalau nanti ada apapun yang mungkin mengganggu atau nge-distract, kamu harus tetap dijalanin ini. Karena kita nggak tahu nih, kita ambil keputusan, oke, aku mau jadi penyanyi. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dikasih sama yang di atas, entah cobaan atau mungkin berkah atau apa, kita kan nggak akan tahu. Itu yang aku benar-benar pikirin dari awal, kayak kalau aku yakin memilih untuk jadi penyanyi, aku benar-benar harus siap. Selain sama diri aku sendiri, aku tanya mama, papa. Kita tuh selalu makan malam bareng.
gimana pun keadaannya kita selalu makan malam bareng. Itu waktu kita cerita kayak mama misalnya cerita di kerjaannya gimana, papa cerita, kakak juga cerita, aku juga kayak ya kok ini hal sepele kayak aku tadi jatuh ya kayak gitu doang, tapi kita benar-benar bisa cerita. Jadi dari situ mungkin komunikasinya aku nyaman banget. Jadi sering aku ceritain hal-hal apapun tentang teman aku, tentang pacar aku. Tentang pacar juga. Iya, aku apapun mereka seterbuka itu untuk menerima cerita kita gitu. Aku bersyukur banget sama keluarga aku, sangat amat suportif dalam hal apapun. Jadi aku selalu bisa membicarakan tentang apapun sama mereka. Which is good. Good. Makanya kan saya selalu bilang ngomongin yang nggak penting, yang penting ngomong. Iya, itu setuju. Karena kalau dari awal, apalagi anak remaja loh, maksudnya I think your parents, orang tua pasti bangga dan senang banget gitu untuk bisa. Maksudnya at least kan saya punya anak ya, anaknya juga ya menjelang remaja lah, 13-14 tahun. Dan sebenarnya sebagai orang tua kita senang banget kalau misalnya anak-anak tuh masih mau cerita, apalagi cerita tentang pacar, tentang siapa, gimana gitu. Ya yang saya bilang, ngomongin yang nggak penting, yang penting ngomong. Tapi aku cukup salut loh denger apa sharing dari kamu tadi, karena kebanyakan kan kadang-kadang untuk anak yang aktif seperti kamu yang kayaknya nggak bisa diem, aktif, keluaran, punya banyak temen ngobrol, biasanya tuh akan sulit untuk bisa menyendiri dan bertanya kepada diri sendiri dan dan sunyi gitu, karena biasanya pengennya rame aja gitu. Jadi ketika kamu bisa sharing tentang hal yang tadi baru saja kamu sharingkan di usia kamu yang masih sangat muda, sekarang 19 tahun, tapi kan pada saat itu berarti kan 17 gitu kan. I think that is something yang menunjukkan kedewasaan yang nggak dimiliki untuk anak pada umumnya di usia itu. Amin. Emang udah kebiasaan dari kecil atau mungkin diajarkan, atau kamu suka baca buku atau gimana? Enggak kebiasaan dari kecil juga, cuman nggak tahu ya aku nemunya gimana, kayak karena aku yakin ketika kita tahu diri sendiri, ya udah nanti apapun yang kejadian, apapun yang bakal dikasih kita udah siap gitu. Karena ketika kita mengambil keputusan berdasarkan keputusan orang, misalnya mama aku maksa aku jadi penyanyi dan aku ikut aja waktu ikut Indonesian Idol tanpa aku memikirkan kayak aku nanti sekolahnya di mana, nanti sekolah aku tunggu lulus di sini atau nanti pindah ke Jakarta juga. Itu yang bakal mengganggu di tengah-tengah perjalanan, karena itu keputusan orang, bukan keputusan dari diri kita sendiri kan. Jadi aku selalu ngeluangin waktu untuk ngobrol sama diri sendiri. Biasanya yang paling seringnya sebelum tidur, karena itu udah hening, udah orang-orang juga di luar nggak ada suara macet apa segala macam kan, udah hilang, udah pada istirahat. Jadi itu paling sering sampai ketiduran tuh biasanya. Your own me time. My own me time. That's nice. Pertanyaan keempat. Udah separah nih. Udah. Kalau kamu punya super power, pengennya punya super power apa dan kenapa? Aku pengen punya super power terbang. Karena aku suka banget jalan-jalan kan, kayak nih pengen ke Malaysia, ya udah tinggal terbang. Aku suka banget jalan-jalan, traveling, atau mungkin jalan-jalan di mall aja gitu. Aku suka banget, pokoknya aku suka gerak gitu. Kenapa pengen terbang? Karena aku pengen aku tuh kayak tiba-tiba gini, keluarga aku bisa banget tiba-tiba tengah malam nih, kita kan di Malang, tengah malam bisa tiba-tiba kayak mama pengen ini deh kerak telur di Jakarta, berangkat yuk. Kita bisa saat itu juga berangkat. Masa? Cuman demi kerak telur dari Malang ke Jakarta, bisa banget kayak gitu. Kita waktu itu di Jakarta, kita lagi nongkrong tuh sama keluarga. Jam 11, jam 12 itu kita ngobrol kan, terus tiba-tiba ada yang nyela tuh kayak kita ini yuk ke Sukabumi yuk, pengen deh ke Curug besok. Kita berangkat malam itu jam 12 pagi kita jalan. Kita langsung packing, kita berangkat. Kayak gitu. Jadi aku mungkin kebiasaan dari kecilnya kayak gitu. Jadi suka jalan-jalan. Jadi kalau udah terbang kan bisa nih kayak ayo ikut aku aja gitu. Gitu ya. Aku bawa. Wah, tapi berarti sebenarnya keluarga kamu lumayan yang very adventurous ya. Maksudnya kayak ada sesuatu, ya udah yuk kita wujudkan gitu kan. Ya udah yuk. Enggak perlu mau nunggu apa lagi. Iya, lebih ke action taker gitu kan. Lebih ke love variety aja. Bener gak sih? Seru banget itu. Makanya itu yang sering aku kangenin, kayak sekarang sendirian. Sedih. Kakak umur berapa? Kakak aku, kita beda dikit banget. Aku sama kakak beda 3 tahun. Aku sama Ade 2 tahun.
Oh, oke lah. Jadi masih satu circle, masih teman-temannya masih sama gitu. Benar-benar. Berarti mereka semua di Malang. Semua di Malang. Oh, oke. Ya, tapi kan kapan-kapan kalau lagi kangen langsung ke Jakarta. Iya, gitu. iya biasanya kemarin puasaan kita lebaran di sini juga, puasa sebulan di Jakarta bareng-bareng, itu seru banget. Akhirnya merasakan kembali kehangatan keluarga gitu. Apalagi anak-anak rantau tuh pasti kerasa banget ketika sendirian di luar, itu baru merasakan kehilangan hal-hal kecil gitu, kayak cuman sekedar diingetin makan atau sekedar diingetin rapihin kasurnya atau apa, itu hal-hal kecil kayak gitu yang bakal kita kangen ketika jauh dari rumah. Oke, kalau di keseharian sih pasti apaan sih iya, gitu kan begitu. Iya nanti kan gitu ya. Tapi ketika jauh dari rumah itu baru kerasa banget. Masih tetap dikangenin. Yes. Oke. Iya sebenarnya sih banyak ya, kadang-kadang kalau ditanya superpower pengen apa, itu banyak ada banyak orang pengen bisa terbang. Iya, biar nggak usah nungguin pesawat, macet, belum lagi kalau di jalan kan. Ini kesini kita ke ini ya, ke Miss Mary. Oh ya, tinggal terbang. Nggak perlu macet-macet kan di depannya. Iya. Macet banget. Oke. Tapi kalau ada nggak sih negara yang sampai saat ini pengen banget kamu tujuin? Apa ya? Paris. Pengen ke Paris. Kenapa? Atau sama siapa? Karena kayak ada sesuatu tentang Paris aja kayak romantis. Iya, kayak romantis kayak gitu. Oke, ya udah. Pertanyaan kelima. Yes. Kalau tadi kita berbicara tentang superpower, nah pertanyaan kelima ini, masa paling sulit dalam hidup kamu yang membuat kamu sedih, stres? Masa paling sulit selain yang tadi ya, berarti selain pilihan terberat aku itu kan pasti masa tersulit juga tuh. Karena itu bener-bener hidup aku berbalik, kayak langsung kayak balikin tangan gitu, kayak tiba-tiba di Jakarta, tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba nggak ada waktu tidur, tiba-tiba nggak bisa main, tiba-tiba nggak bisa apa gitu. Itu sih yang paling sulit beradaptasinya, apalagi dengan karakter orang yang berbeda-beda di sini. Aku kan orang Jawa ya, jadi kayak banyak banget kan budaya-budaya orang Jawa yang kayak gak enakan atau peduli banget antar sesama gitu. Kalau di sini tuh aku ngerasa cuek banget. Orang-orang Jakarta tuh kayak aku pernah kalau di aku nggak ngerti juga sih, cuman kayak yang aku rasain, aku sering banget misalnya di mall kita lagi jalan nih, terus tiba-tiba eye contact sama orang, kan kita senyum kayak gitu kan, dia kayak gitu. Aku sering banget digituin sama orang di sini, padahal kalau aku ngerasanya, padahal kamu yang nyumin dia. Iya, aku sering kayak aku gitu, dia kayak apaan sih kayak gitu. Sedih. Selain itu, apa ya, ketika banyak orang yang kayak yang aku bilang tadi, ketika aku memilih untuk menjadi penyanyi, tanggung jawab aku besar. Dan ternyata sekarang kan ada yang dibully segala macam, itu berat juga sih. Banyak yang memberikan perhatian. Yes, perhatian dalam tanda kutip. Oke. Ya mungkin karena mereka sayang sama kamu. Cuman sayangnya orang kan beda-beda nyampeinnya. Betul. Ya, dan itu sebenarnya cukup mengganggu pasti ya. Tapi kalau mengganggu enggak, cuman aku selalu bacain komen, kayak aku selalu bacain komen, aku nggak pernah skip, aku selalu bacain DM request. Kenapa masih dibaca? Nggak tahu ya. Aku kebiasaan banget dari dulu. Kan kalau DM request kan yang belum dibaca kan ke bold gitu kan teksnya. Itu aku langsung baca karena aku nggak bener-bener aku nggak pernah skip baca. Misalnya hari ini nih lagi sibuk banget. Terus kalau misalnya ada 15 menit waktu, aku bacain sambil nunggu waktu syuting gitu, aku selalu bacain karena menurut aku dari situ kita bisa kayak tahu apa ya, masukan-masukan gitu yang kadang kita butuhin juga. Iya. Ya walaupun tadi saya bilang kan, maksudnya sebenarnya saya cukup salut kamu masih membaca semua satu persatu. Kenapa kan? Karena ya banyak orang yang memberikan perhatian, dan ketika orang tidak mengerti lebih mudah untuk mereka berasumsi. Kan? Dan seringkali kan itu pasti akan sangat mengganggu ya, apalagi maksudnya untuk orang yang pada umumnya aja kan sometimes kadang-kadang itu juga bisa mengganggu perasaan hati gitu. Tapi kamu tetap aku selalu bacain, dan aku sejauh ini aku nggak pernah nangis, nggak pernah nggak pernah sedih membaca, karena ada beberapa orang yang emang niat memberi saran kayak nih Keisha caranya tuh kayak gini. Ada yang beberapa orang kayak gitu, ada juga beberapa orang yang kayak cuman apa sih nggak bisa nyanyi, ada yang beberapa orang dengan niat menjatuhkan, ada yang juga niatnya membangun. Nah aku tinggal pilih aja, karena orang mau ngomong apapun
ketika aku udah memilah itu, kalau kan tergantung kita juga yang menerimanya, menghadapinya gitu. Kalau aku nerimanya kayak aduh nih orang jahat banget, sedih banget, nangis, aku yang kebawa down. Buat apa gitu. Jadi aku memilah yang kayak oh ini masukan nih, ya udah aku screenshot, aku save, ntar besok-besok aku bacain lagi gitu. Kalau yang membangun ya udah aku baca. Kadang lucu juga kayak ketawa, terus ya udah aku skip, aku baca yang lain lagi gitu. Setuju. Sometimes kita harus bisa memilah yang mana yang sebenarnya memberikan kritik dan yang mana yang membuli gitu kan. Karena kita nggak punya kontrol atas orang lain kan. Maksudnya orang, apalagi itu media sosial, orang memang bebas berkata apapun. Kita nggak bisa nyalain. Kalau ngomong kayak gini nggak bisa. Kan itu haknya dia untuk menggunakan media sosial, hak dia untuk berkomentar, meskipun komentarnya kadang tidak pantas untuk kita terima. Maksudnya terlalu berkata-kata kasar atau apa. Tapi kan kita nggak punya kontrol atas itu. Tapi kita punya kontrol atas diri sendiri. Kita ini kayak gini nih nggak penting nih, ya udah tinggal dibuang. Kalau kita yang bawa sedih tuh makin hancur. Yang hancur kita bukan mereka. That's true. Karena ya again harus tahu yang mana yang menjadi kendali kita, yang mana yang tidak bisa kita kendalikan. Dan kita lupakan, kita hiraukan. Lupakan. Oke. Tapi apa yang biasanya membuat kamu happy, atau gimana cara kamu mengatasi rasa sedih dan kecewa? Main. Ketemu orang. Atau main game? Enggak, ketemu orang pokoknya. Aku entah itu nongkrong doang atau pokoknya aku harus ketemu orang banyak aja. Ketika aku sendirian di kamar tuh baru kerasa kayak sedih banget sekarang sendirian, sekarang keadaannya kayak gini gitu. Pokoknya aku harus keluar, kalau nggak cari kegiatan. Gitu. Paling suka tuh kamu keluar yang seperti apa sih? Ke tempat shopping kah, atau ke alam kah, atau hangout kah? Yes. Olahraga. Paling suka sebenarnya ke tempat alam. Aku suka banget kayak trekking kayak gitu-gitu. Cuman kan waktunya kan kadang nggak ada. Jadi pokoknya selama aku ketemu orang aja aku waras gitu. Ketika aku nggak ketemu orang baru aku kayak yang tadi aku mention kayak baru kerasa sedihnya gitu. Tapi aku pokoknya harus ketemu orang. Nggak ngapa-ngapain, kayak misalnya kita nggak cerita-cerita juga, pokoknya kita bercanda-bercanda, itu energi aku penuh lagi. Tapi aku nggak pernah ngebayangin kamu tomboy loh, karena pertama kali my first impression kamu tuh kayak feminim sekali gitu kan, karena sudah rambutnya panjang, feminin. Dulu rambut pendek atau gimana? Dulu tomboy? Enggak juga panjang, cuman lebih nggak kerawat aja ya, lebih berantakan aja. Jiwa adventurous aja gitu ya. Oke, sip. Pertanyaan ke-6. Kalau kita berbicara tentang masa sulit, kesedihan, saya selalu percaya bahwa setiap pengalaman pasti membawa pembelajaran. Oke, nah sekarang pelajaran terbaik yang hidup pernah berikan untuk kamu sampai saat ini. Pelajaran terbaik. Selain pelajaran matematika, fisika, kimia. Aduh, susah lagi kalau inget-inget. Pelajaran terbaik selama ini adalah hubungan kita sama diri sendiri menurut aku. Karena kayak yang tadi aku bilang juga, apapun yang terjadi kalau hubungan diri kita sama diri kita sendiri baik, karena untuk ngefilter oh ini menjatuhkan, ini membangun. Menurut aku itu butuh sayangnya kita sama diri sendiri. Karena kalau kita nggak sayang, kan kita kayak iya ya benar juga ya, ini rambut aku terlalu keriting, muka aku hitam kayak gitu kan, jadinya kan itu ngaruh kan. Betul. Malah jadi balik lagi menghakimi diri sendiri kan. Jadi balik lagi hubungan kita sama diri sendiri. Ketika kita udah sayang sama diri sendiri, kita udah percaya sama diri sendiri, orang mau ngomong apapun kita nggak akan terima, karena kita kayak nolak kan. Kita kayak enggak kok orang aku cantik, enggak kok orang aku bisa nyanyi gitu. Yes, you are nobody until you treat yourself as somebody. Setuju. Yang paling penting ya bagaimana kita bisa menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Of course kedengarannya sangat mudah. Setuju banget. Tapi itu tidak mudah, tapi itu yang memang harus dilakukan dan harus bertahap prosesnya. Nggak bisa kayak tiba-tiba langsung aja. Dan of course namanya juga manusia kan juga pasti ada ups and downs-nya ya. Maksudnya sampai ya kita tahu harusnya seperti itu, tapi kan kadang-kadang perasaan dan logika kita juga nggak sejalan gitu. Tapi it's amazing untuk bisa kamu di usia yang sekarang memiliki kemampuan pola pikir yang seperti itu. Thank you. Kapan kamu mulai perubahan ini? Kamu merasa ini perubahan dari Keisha yang dulu dari Keisha yang sekarang? Mungkin setelah aku menjadi orang yang dilihat banyak orang, karena aku ngerasa kayak setelah single tak ingin usai. Bahkan setelah Indonesian Idol, kayak banyaknya
Jadi aku dulu nggak yakin banget untuk ikut Indonesian Idol karena aku nggak punya apa-apa nih, nggak punya bekal kan. Terus ketika aku memutuskan untuk ikut, itu aku juga masih setengah-setengah kayak, nanti selesai Indonesian Idol, aku balik lagi nih sekolah main-main. Jadi aku merasa hidup aku bakal normal lagi, bakal balik seperti yang aku inginkan, seperti kayak sekolah pulang, sekolah main pulang, sekolah main pulang gitu. Tapi nyatanya kan enggak. Aku memiliki banyak tuntutan, banyak tanggung jawab dalam tanda kutip. Dan dari situ aku kayak, wah nggak bisa nih kalau aku ngikutin kata orang, karena banyak banget tiap kepala itu ekspektasinya beda-beda. Kayak pengen Keisha nih harusnya kayak gini, Keisha harusnya kayak gini, Keisha harusnya pakai baju yang rock atau Keisha harusnya rambutnya pendek. Itu kan ekspektasi orang yang berbeda-beda yang gak sesuai sama diri kita kan. Dari situ aku kayak, wah nggak bisa nih, masa aku mau ngikutin 100 orang yang komen tentang aku. Dan dari situ aku kayak, oh berarti aku harus punya batasan antara diri aku dan ini orang. Ini diri aku nih bukan untuk semua orang, diri aku ya untuk aku. Tapi aku bertanggung jawab atas pandangan orang gitu kan. Jadi dari situ aku banyakin waktu untuk ngobrol sama diri sendiri. Oke. Apa komentar atau pandangan mama tentang misalnya kadang-kadang kalau misalnya kamu lagi sedih gitu kan, pasti kan orang tua juga ingin menghibur atau make sure anaknya juga nggak terlalu terbawa dengan kesedihannya. Mama aku adalah orang yang sangat kuat, papa aku juga. Jadi aku selalu cerita. Aku kayak aku bilang, aku selalu cerita, Ma aku lagi ini atau kayak lagi jauh sekarang, kemarin video call atau teleponan. Mereka selalu bilang kayak, gak apa-apa, ini namanya proses. Terus kamu apa? Gak ada kan? Aku juga kayak mikir, iya sih, emang mau ngapain? Maksudnya kayak mau marah ke semua orang atau mau mengulang kejadian juga gak akan bisa. Ya udah, ini jalanin aja, ini proses. Nanti bakal papa aku pernah bilang gini, papa mama aku, ini proses kamu untuk jadi kupu-kupu. Kamu sekarang masih kepompong, masih kayak kepompong kan kayak, ih jelek apaan sih, ganggu nempel di pohon kayak gitu kan. Tapi ketika udah jadi kupu-kupu indah banget kan. Ini proses kamu masih jadi kepompong. Jadi sabar dulu, kalau kamu gak sabar ya kamu gak akan jadi kupu-kupu. Itu yang mereka selalu bilang. Dan itu indah banget. Aku kayak, oh iya benar. Betul. Dan itu aku setuju banget. Karena satu hal yang memang tidak mudah tapi perlu untuk dilalui. Dan sama seperti kepompong itu sebelum jadi kupu-kupu ya, dia tuh harus jungkir balik. Karena biasanya kan kepalanya di atas, tapi dia harus kepalanya di bawah. Gitu. Dan sometimes kadang-kadang dan terikat kan, maksudnya dia nggak bisa gerak, dia nggak bisa ngapa-ngapain, gelap, dia bahkan nggak tahu dia akan berubah menjadi seperti apa. Dia hanya tahu ini gelap, kepala saya di bawah, ini dunia saya kayak jungkir balik. Ini saya mau ngapain? Ini saya bakalan tetap hidup atau enggak nih gitu kan? Ya tapi if you really trust yourself dan percaya bahwa memang ada orang-orang yang memang sayang sama kamu dan mensupport kamu, ya itu shall pass, ini juga pasti akan berproses dan akan terlalui gitu. Oke. You have a very very supportive parents. Aku bersyukur banget, aku dikasih keluarga yang sangat amat supportive. Apa nasihat yang paling ingat dari mama untuk kamu? Apa ya? Banyak banget. Selain yang tadi kayak ini proses, nikmatin bla bla bla. Mungkin ini, jangan setengah-setengah ketika ngelakuin sesuatu. Kalau kamu mau ini ya udah kejar sampai dapat. Kalau nggak mau ini ya udah bilang, nggak usah digubris lagi. Kalau benar-benar misalnya ada A dan B, kamu pilih A, udah jangan nengok ke belakang untuk lihat yang B. Kamu benar-benar harus yakin, oh A ya udah aku harus jalan terus lurus, apapun yang terjadi, apapun yang ngeganggu, kamu harus selesain si A ini. Oke. Kalau dari papa? Dari papa sama sih sebenarnya, karena mereka selalu, aku teleponnya selalu barengan kan, kayak pama, jadi mereka selalu Yang mana yang lebih galak biasanya? Yang lebih galak, mama lebih tegas. Kalau papaku tuh yang kayak, iya nggak apa-apa. Karena anak perempuan, gitu. anak perempuan jadi lebih mungkin mengajarkan. Kalau sama papa kan kayak, iya nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Kalau mama yang kayak, kenapa? Kayak gitu. Kayak tegas gitu. Ya tapi memang harus ada salah satu yang tegas sih. Ya tegas itu kalau saya selalu bilang tega tapi ada sayangnya. Karena kalau enggak ya jadi lemah. Benar. Sip. Pertanyaan ke-7. Udah ke-7 ya. Cepet sekali ya. Ini kayak ujian. Kalau ke-7 ini keajaiban atau mukjizat apa yang pernah kamu alami dalam hidup?
yang kamu rasa kayak wah ini kayak nggak mungkin banget, tapi ternyata terjadi? Yang tidak mungkin banget waktu Indonesian Idol. Karena aku kayak ngerasanya nggak mungkin banget. Aku kayak ikut aja kan. Aku kayak yaudah deh aku ikut. Aku waktu itu disogok HP. Nih mama beliin HP biar kamu ikut. Terus aku kayak masih nggak mau, masih banyak drama. Soalnya oh yaudah aku ikut. Jadi aku dapat HP baru itu. Dan aku ngerasanya kalau aku ikut Indonesian Idol ini, di bayangan aku adalah aku nggak akan keterima karena aku bukan nggak bisa nyanyi, nggak punya pengalaman apapun. Pasti orang kayak karena nggak pernah ngeles secara profesional juga kan, otodidak semuanya kan. Jadi aku sangat amat tidak percaya diri pada saat itu. Tapi aku bener-bener kayak oh ya udah nih aku ikut nyanyi, terus tiba-tiba keterima. Itu yang bener-bener mukjizat dari yang di atas, bener-bener sampai sekarang dilancarkan jalannya. Dapat tawaran ini itu banyak pintu yang terbuka gitu. Oke. Ini masih kayaknya idol itu sesuatu yang sangat membekas ya buat kamu sangat. Ya. Oke. Karena padahal baru ini kan kamu juga dapat penghargaan di Malaysia. Alhamdulillah. Mengalahkan banyak sekali penyanyi-penyanyi Indonesia ternama lainnya gitu. Isn't it something yang itu juga mukjizat luar biasa? Dan itu adalah penghargaan pertama aku yang aku dapat dari lagu Tak Ingin Usai kebetulan, dan itu di luar negeri. Itu aku senengnya bukan main, tapi aku harus nahan kan, kayak aduh aku bisa nyanyi. Begitu kan nggak mungkin teriak-teriak di panggung gitu kan. Itu benar-benar aku bersyukurnya, aku sampai nggak bisa ngomong, aku benar-benar speechless. Aku nggak tahu ngomong apa. Itu penghargaan pertama kamu untuk lagu Tak Ingin Usai ya? Dalam lagu apapun. Itu penghargaan pertama dalam bermusik. Wow, gimana rasanya? Speechless. Itu aku mau ngomong apa juga aku bingung. Itu kan di panggung kayak ada speech kan, aduh aku nggak siap. Aku ngomong apa, kok aku menang, aku masih kayak gitu, kok aku bisa menang, kok aku bisa ini. Itu benar-benar di luar ekspektasi aku banget. Itu berkah dari yang di atas. Apa yang menurut kamu kamu bisa memenangkan itu? Pasti ada sesuatu hal yang baik dong yang pastinya. Apa ya? Mungkin karena Tak Ingin Usai itu mewakili hati banyak orang, karena aku percaya apapun yang dari hati bakal nyampe ke hati juga. Jadi ketika aku nyanyi, aku bener-bener apalagi waktu recording, aku bener-bener mengeluarkan kayak oh ini lagunya kayak gini nih. Aku tanya ke teman-teman aku, gimana rasanya ketika kamu ditinggalkan diam-diam atau tiba-tiba diputusin atau tiba-tiba diselingkuhin gitu. Itu aku nge-build perasaan aku dari situ. Karena aku belum punya pengalaman yang sama gitu. Mungkin yang mirip-mirip ada, cuman itu menurut aku belum cukup untuk membangun emosi di lagu Tak Ingin Usai ini. Jadi aku tanya teman-teman aku, so aku recording. Jadi mungkin dari situ banyak teman-teman yang merasakan, meskipun tidak merasakan kehilangan, tapi ketika denger lagu itu jadi merasa kehilangan gitu. Jadi alhamdulillahnya teman-teman banyak yang relate, dan alhamdulillah bisa dapat penghargaan di Malaysia. Dan aku lihat loh banyak banget fans-fans kamu juga dari Malaysia. Ya kan, yang pas lagi kamu konser di mall. Itu di mall mana tuh berarti? Itu di Seremban, itu kayak 2 jam gitu. Dari KL. Itu ramai banget dan banyak banget juga orang yang meliput, banyak juga yang nyanyiin lagu bareng. Itu senang banget. Itu apalagi itu panggung pertama aku di Malaysia. Itu selain nervous itu seneng banget karena aku nggak nyangka akan bawa aku sejauh itu. Sejauh 2 jam penerbangan dari Indonesia gitu. Yang awalnya ke Malaysia pertukaran pelajar, sekarang kembali lagi ke Malaysia. Itu juga poin aku kayak, ya ampun 3 tahun lalu aku ke Malaysia untuk pertukaran pelajar, sekarang bisa diundang sebagai seorang penyanyi. Itu bersyukur banget. Dan mendapatkan penghargaan juga. It's a process sih. Maksudnya kan sometimes ya kita nggak akan pernah tahu hidup memberikan kita apa, ya kan? Tapi ya kita siap aja terima dengan lapang dada. Harus siap. Lakukan yang terbaik dengan apa yang hidup berikan pada saat ini, yaitu hanya dengan itu sih kita akan menempatkan kita ke tempat yang lebih baik lagi. Berarti ditunggu keajaiban lainnya yang nanti pasti akan diciptakan. Karena saya dengar juga akan ada single bocorannya nih, bocoran. Jadi aku sekarang lagi proses album pertama aku. Sekarang lagi proses untuk mikirin konsepnya nanti gimana, lagu-lagunya mau yang kayak apa, genrenya mau apa. Jadi sekarang lagi sibuk di situ. Jadi semoga bisa prosesnya lancar, bisa segera dinikmati oleh teman-teman lainnya. Kapan? Apakah ada bocorannya? Tahun ini.
Oh, insya Allah dalam tahun ini. Bentar lagi dong. Iya, cuman ini juga masih panik banget nih ini ya gimana. Jadi semoga bisa secepatnya. Oke, yang pasti lagu Tak Ingin Usai nanti akan ada di situ juga. Akan masuk di dalam album juga dan harus 3 lagu dong. Bener gak sih? Jadi at least ada 3 yang sebelumnya udah ada. Sebelum Tak Ingin Usai itu 4 ya, berarti 3 plus Tak Ingin Usai. Oke. Udah berapa ratus juta penonton yang sekarang nonton di YouTube? Alhamdulillah udah 100 juta lebih. Itu juga speechless banget. Itu juga mukjizat lain tuh. Banyak banget, aku bersyukur banget. Diberi banyak mukjizat, diberi banyak berkah sama yang di atas. Oke. Tapi itu nggak boleh jadiin ini ya beban ya, karena kan pas setiap kesempatan itu pasti ada tanggung jawabnya. Yes, memang. Tapi ya kita dengan sukacita dan lakukan dengan happy. Enjoy. Amin. Ditunggu album-albumnya. Terima kasih itu ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Cepet ya. Terakhir. Wow. Oke. Kalau kamu bisa menjadi seseorang selama 1 hari, pengen jadi siapa dan kenapa? Gak ada deh kayaknya. Siapa ya? Aku sangat amat bersyukur jadi aku yang sekarang. Jadi mungkin kalau ditanyain aku ingin jadi siapa, aku bisa pilih kan berarti. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Okay. Kalau Miss Mary pilih siapa? Gak pengen jadi, nanti pertanyaan bisa. Gitu. Nanti boleh tanya satu pertanyaan apapun. Tapi emang gak pengen jadi Taylor Swift? Katanya itu salah satu idolnya juga. Ya. Atau Ariana Grande? Ya kan? Mungkin pengen, tapi rasanya berat ya. Jadi mereka tuh tidur juga pasti lebih kacau jam ini. Tapi mungkin bisa lah sehari ajak kan ya. Sehari aja kayak Ariana Grande. Grande. Grandenya itu. Kenapa? Karena selain aku ngefans sama Ariana, aku pengen merasakan gimana ditonton dengan ratusan ribu jiwa gitu. Serame itu sampai orang-orang tuh kalau kita lihat dari panggung kayak semut mungkin ya Ariana tuh lihatnya. Jadi aku pengen merasakan vibes-nya kayak gitu. Oke. Ingin ngerasain keliling dunia, tour kayak gitu. Iya, and anyway you are on the right track untuk menuju bukan menuju menjadi Ariana Grande ya, tapi menjadi versi Keisha Lefronka yang lebih hebat lagi, yang lebih luar biasa lagi. Amin. Anyway usianya masih muda banget tahun ini. Iya, alhamdulillah 19 sih sekarang. Aku bingung lagi. Iya 19 tahun tapi udah banyak prestasinya. Amin. Alhamdulillah. Filmnya juga baru kan? Udah mulai belum? Bener. Aku ini sebenarnya syutingnya sebelum Covid juga, cuman baru tayang. Judulnya Lorati. Sekarang lagi tayang di bioskop. Udah main berarti ya? Yes, lagi jalan. Oke. Katanya ngomong Jawa di situ. Iya, itu seru banget. Itu project pertama aku ngomong Jawa. Aku dari awal terima karena ini berbahasa Jawa full. Dan aku jadi adiknya Mas Joko, pemeran utamanya. Itu seru banget karena berbahasa Jawa. Apalagi di lokasi juga kita kebanyakan orang Jawa. Itu seru banget bercandaan bahasa Jawa. Yang aku kangenin di rumah tuh bahasa Jawaan. Iya, dan emang Malang juga kan. Emang tempat asalnya juga Malang. Waktu itu syutingnya di Surabaya. Oke, berapa lama tuh proses syutingnya? Waktu itu sebulan kalau gak salah. Itu cukup cepat sih, alhamdulillah lancar prosesnya. Cuman mungkin kendalanya selain karena itu kita syutingnya di tengah Covid, kita harus swab bener-bener rutin. Itu sakit banget hidungnya tiap hari. 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita harus swab. Oke. Terus mungkin kendalanya cuaca, hujan gitu. Jadi harus ketunda, kita nunggu dulu hujan gitu. Oke, tapi masih belum bisa milih ya antara acting sama nyanyi. Karena dua-duanya seru, dua-duanya tantangannya beda, dua-duanya enjoy gitu. Jadi gak akan bisa pilih. Oke. Tapi cita-cita dari kecil apa sih sebenarnya? Cita-citaku dari kecil itu cita-cita aku, karena aku waktu itu masih SMA, masih labilnya anak remaja. Jadi aku ketika aku lihat penyanyi pengen jadi penyanyi, lihat dokter pengen jadi dokter, lihat pengusaha pengen jadi pengusaha gitu. Tapi cita-cita yang sempat aku seriusi beberapa lama aja, yang paling lama itu waktu itu sempat pengen jadi
duta besar karena kayak seru kerja di luar negeri gitu kan dari anak kecil gitu. Oke, tapi sekarang udah nggak pengen lagi. Sekarang pengen, tapi kayaknya udah zaman nyanyi. Oke, emang udah cinta mati ya, karena memang hatinya di situ. Hatinya di sini. Iya, dan memang bakat dan talentanya pun juga di situ. Ya, kita lakukan apa yang kita suka, apa yang kita bisa dengan sepenuh hati. Ya, dan kalau kamu nanti jadi duta besar, nanti banyak fans-fansnya yang ini komplain. Iya, mana nih lagu-lagunya lagi? Iya nggak sih? Iya, oke, sip. Thank you sudah menjawab 8 pertanyaan. Ini waktu aku ya. 81. Aduh. Nah, jadi seperti janji saya, kamu boleh bertanya satu pertanyaan apapun juga yang ingin kamu tanyakan. Apa ya? Sih deg-degan loh. Jangan satu. Aku pengen nanya ini. Ketika Miss Mary ada di masa tersulit Miss Mary, apapun itu, dalam hal apapun itu, apa yang Miss Mary lakukan? Untuk mengatasinya. Oke. Masa-masa tersulit aku itu pas lagi aku baru lulus SMA. Jadi mungkin agak mirip ya. Iya. Kalau aku ikhlas balik beneran agak mirip. Jadi lulus SMA waktu itu aku juga merantau. Sama, tapi waktu itu gara-gara kerusuhan jadi aku harus merantau ke Singapura. Jauh banget. Jauh, hidup sendiri, jauh dari orang tua. Dan mungkin banyak orang berpikir kayak, enak banget Miss Mary di Singapura, megah indah yang gitu orang kan. lihat lagi-lagi. Yang orang lihat, mungkin sama. Orang lihat dari Malang enak banget gitu ke ibu kota, dapat akses megah indah gitu kan. Tapi nggak ada yang pernah tahu bahwa ternyata di tempat yang seindah dan semegah itu ya ada seorang mahasiswa yang harus merantau dengan segala macam kekurangannya pada saat itu. Kekurangan dari segi bahasa karena saya nggak pernah kepikiran mau sekolah di luar negeri. Kekurangan uang karena ya nggak punya uang juga pada saat itu, jadi harus yang ngirit-ngirit ya, dan mencoba untuk bersabar awalnya. Tapi namanya juga masih labil, masih remaja, dan setiap manusia punya batas kesabarannya masing-masing kan. Jadi yang tadinya sabar, nggak apa-apa, lama-lama hidup dengan keterbatasan berubah menjadi kekecewaan dan akhirnya kemarahan. Jadi I was in my negative spiral. Jadi saya pernah berada dalam masa-masa negatif itu gitu kan. Dan sempat juga kayak menyalahkan diri sendiri, menganggap diri nggak berharga, nggak bisa, I'm overweight. Pokoknya semua hal kayak apapun orang punya, saya jauh lebih kurang dari mereka gitu. Iya. Tapi ada satu titik di mana saya menyadari bahwa nggak ada gunanya saya mengasihani diri saya sendiri, nggak ada gunanya saya juga menyalahkan keadaan. Ini adalah hidup saya ada tanggung jawab saya. Kesuksesan saya ada tanggung jawab saya, kegagalan saya juga ada tanggung jawab saya gitu. Jadi ya disitulah akhirnya saya memutuskan untuk mengambil tanggung jawab penuh dan melihat ke depan. Nggak mau terjebak dengan keadaan, karena kalau terjebak dengan keadaan ya keadaan pada saat itu kan serba nggak baik Tapi ya udah fokus aja ke depan. Saya punya mimpi, makanya waktu itu judul bukunya Mimpi Juta Dolar yang akhirnya diangkat ke layar lebar juga Mimpi Juta Dolar. Pokoknya saya mau sebelum saya ulang tahun ke-30 saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial, bayar hutang, saya mau banggain orang tua. Nggak peduli keadaan saya sekarang seperti apa, nggak peduli banyak orang ngatain seperti apa, nggak peduli gitu. Like I said, I'm nobody until I treat myself as somebody gitu. Jadi itu sih titik awalnya di mana saya mencoba untuk berpikir ke depan, dan saya bilang kepada diri saya sendiri bahwa bagaimanapun juga keadaan itu berbeda dengan kita. Your emotion and your situation is not you. Jadi walaupun kamu mengalami kegagalan, tapi kamu bukan orang gagal. Gitu. Walaupun saya kecewa dan banyak kesedihan, tapi this is just an emotion, dan emotion itu kan come and go gitu kan. Jadi ya temporary. Ya it's okay, it's temporary, tapi I am still I am gitu kan. Saya bisa berubah, saya I am still who I am gitu, yang memang harus kita self respect dan kita cintai. Jadi itu sih caranya, walaupun nggak mudah ya, karena kan itu proses terdengar mudah, tapi seringkali ketika kita menyadari hal itu sendiri ya itu jadi membekas dan itu jadi pegangan sih. Harus ada kayak titik baliknya gitu. Dan semoga ini juga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat juga buat semua orang yang mendengarkan, buat kamu juga, karena
saya ngeliat kamu jadi ingat masa-masa kecil ya, kecil seakan-akan wah terima kasih sudah mengingatkan saya akan usia saya. Enggak dong. Gitu. Tapi ya again everyone have their own struggle sih. Iya, setuju. Bener gak sih? Setuju. And you never know. Iya. Nggak akan kelihatan juga. Iya. Tapi itulah manusia. Yes. Selama kita masih berada di atas tanah akan selalu ada masalah. Yes. Orang yang gak ada masalah, yang hidupnya di bawah tanah. Iya. Makanya pengen terbang. Iya. Dengan masalah. Jadi gitu. Semoga menjawab pertanyaan. Thank you. Semoga bermanfaat. Sama-sama. Ya. Oke, jadi sukses selalu. Amin. Buat Sukses Keisha. kembali. Ditunggu. Anyway, bikin YouTube gak sih? Kamu? Iya, aku di Ada YouTube ya? cuman sekarang lagi jarang bikin videonya. Dulu rajin banget. Sekarang lagi susah mencari waktu. Sekarang lagi sibuk. Nextnya bakalan kemana nih? Atau ada acara apa? Rahasia sih sebenarnya, masih rahasia. Jadi tungguin aja album aku yang bisa di-spill. Oke, sip. Ada yang mau disampaikan untuk papa mama yang sedang menonton acara ini? Wow. Berat ya. Papa mama, makasih udah jadi orang tua yang sangat suportif. Orang tua yang sangat membebaskan anaknya dalam mengambil keputusan. Terima kasih sudah mendukung segala keputusan aku dengan membantu aku untuk berpikir resiko-resikonya, jalan yang akan aku ambil nanti resikonya akan seperti ini, dan meyakinkan aku juga atas keputusan yang aku ambil. Terima kasih banyak, aku sayang kalian. Toto nanti abis ini mereka kalau gitu kita kunjungin aja nih. Iya, Keisha ke Jakarta. Sedih. Oke, thank you sekali lagi. Terima kasih. Sukses buat album-albumnya. Sehat selalu, ditunggu karya-karya berikutnya. Thank you. Tuhan berkati. God bless you. God bless you too. Thank you. Bye bye.